sampai mendekat menjelang menit ke-20 itu Ashanti masih santai, benar-benar rileks, tidak ada sebuah katakanlah gestur atau ekspresi wajah yang tidak sinkron. Di menit ke-20 itu ada sebuah gestur yang menarik bagi saya karena ketika dia menyampaikan bahwa ini anak-anak kalau harus ketemu sendiri, yang dia ngobrol dengan Mas Anang. Itu yang terjadi adalah beberapa kali Ashanti melakukan sebuah gerakan yang tadinya tidak ada sebelumnya, yaitu tak benerin rambut, terus dia juga megang, sempat sebelumnya di menit ke-17 itu dia 17-18 gitu, dia megang gelangnya. Kita sebut ini sebagai grooming gesture. Grooming gesture itu apa? Grooming gesture itu adalah penanda stres. Jadi ketika dia menyampaikan kata-kata itu, sebetulnya ada sesuatu yang di balik itu yang cukup berat buat dia, beban untuk dia ucapkan, dan dia berhati-hati. Ya, analisa saya adalah bahwa pas di bagian harus anak-anak menyelesaikan sendiri, dia masih menyimpan kekhawatiran sebetulnya, dan juga berhati-hati kata-katanya jangan sampai salah lagi, jadi ribut lagi nih. Ketika bicara mengenai damai nggak damai, Ashanti bisa detach itu lepas, bahwa ini bukan urusan dia. Ini urusan anak-anaknya dia yang sudah dewasa. Ini anak-anak saya. Dia ngomong gitu, ini anak-anak saya gitu ya. Bener diakui bahwa ini anak gitu, tetapi bahwa anak-anak urusan sama ibunya itu, sekali lagi, itu memang bagaimana caranya Aurel dan Azriel itu dewasa. Jadi buat saya Ashanti tidak bisa dikaitkan dengan damai beneran atau nggak beneran, karena dia tidak pernah ada masalah dari awal. Yang ada masalah Aurel sama Azriel. Lagi dikit lagi. Cukup. Ya cukup. Ini bos. Satu, dua. Sampai. Zero. Bisa. Satu. Go. Sudah 6 hari sebelumnya sakit di rumah. Pertama karena keluhan ada bisul ya di pahanya. Kami kira cuma seringan itu. Ternyata kondisinya semakin lemah karena sulit makan, lalu kami bawa ke rumah sakit. Almarhum memang nggak terlalu suka datang ke dokter atau ke rumah sakit ya, apalagi rumah sakit ya. Kalau ke dokter masih lumayan. Setelah didiagnosa ternyata kadar gula dalam tubuhnya, memang gula darah dalam tubuhnya itu tinggi sekali, makanya langsung masuk ICU. Dan setelah di ICU memang didiagnosa memang tidak ada infeksi apa seperti COVID-19 itu nggak ada. Yang ada adalah infeksi yang terjadi karena luka di bagian tubuhnya ya, bagian bawah tubuhnya. Dan luka itu menjadi sulit sembuh, menjadi infeksi karena ada gula darah yang tinggi, dan ini juga sebaliknya, jadi gula darah tinggi karena ada lukanya juga, jadi sedikit ini ada macam komplikasi gitu. Coba tangani alat juga, tapi ya meskipun sudah banyak usaha yang dilakukan, obat-obatan, Tuhan berkehendak lain. Tuhan mau panggil ibu saya hari ini, dan saya dan keluarga saya, adik kakak saya, saudara-saudara juga harus mengikhlaskan ya.
nggak punya riwayat apa yang serius gitu. Selama ini nggak pernah ada keluhan kesehatan. Relatif sangat energetik, sangat sehat, sangat baik keadaan. Dikasih sedikit. Jadi mama saya kan memang ada dalam pengaruh obat ini ya, obat tidur untuk memulihkan kesehatan ya. Jadi dia nggak terlalu bisa berkomunikasi, tapi masih bisa menunjukkan gerakan mata untuk bilang iya gitu. Masih sebelum jam 9 malam kemarin masih bisa sedikit berkomunikasi, cuman jawab iya enggak gitu ya. Enggak, saya pikir setelah melihat keadaan, saya juga sudah menyiapkan hati dan pikiran saya untuk menerima konsekuensi yang terburuk. Buat adik kakak saya, almarhumah, ibu saya adalah sosok ibu yang ideal. Ibu yang ideal, beliau sangat penyabar, sangat perhatian pada masing-masing kami. Meskipun kami berbeda-beda, saya kan ada 5 bersaudara ya, saya anak keempat. Tapi perlakuan dia sangat adil untuk kami semua. Semua juga diperlakukan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang diperlakukan terlalu istimewa. Orangnya sangat penyabar, sangat positif thinking, sangat bersemangat, sangat pandai dalam mempertimbangkan segala sesuatunya. Sangat seimbang antara emosinya dan juga rasionya. Ibu saya sangat ideal buat kami gitu. Terhadap kesuksesan karir saya baik sendiri maupun di Dewa ya. Ibu saya punya peran. Dia membuat saya terinspirasi dengan banyak hal, saya melihat banyak hal yang baik ya. Mengajarkan juga pola hubungan baik antar manusia yang saya harus jalankan. Beliau itu sering memberi contoh yang baik, tidak terlalu banyak bicara, tapi memberi contoh dalam perbuatan sehari-hari, banyak berbagi dengan orang lain, khususnya yang dalam kesulitan, tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena COVID-19 ini, maksudnya periode yang sulit ini, kita udah cukup lama nggak berkumpul ya, sekitar 2,5 bulan. Ibu saya merindukan cucu-cucunya, merindukan kumpul-kumpul dan bisa. Kumpul-kumpul itu malah cuma di online ya. Jadi tanggal 3 Juni kemarin dia ulang tahun, ibu saya ulang tahun yang ke-80, karena tidak bisa kumpul bareng-bareng, jadi ulang tahunnya diadakan di online di Zoom dengan mengundang sekitar 500 orang. Nah, dia sangat senang karena dia belum pernah lihat perhelatan atau pesta seperti ini ya, jadi bisa kumpul tapi jarak jauh dengan saudara-saudara yang di Jakarta, di luar kota dan juga di luar negeri, semua bisa kumpul dan acara disusun relatif bagus, lancar. Itu aja yang kita lakukan terakhir. Kalau kumpul bener-bener tuh udah cukup lama enggak ya, maksudnya sebelum COVID-19 kita kumpul. Ketemu Ahok. Dia ketemu Ahok. Oh gitu. Waktu ulang tahun tanggal 3 Juni, ibu saya tuh pesan waktu itu, coba kamu minta ucapan ulang tahun dulu sama Ahok. Mungkin dia ngerasa ya adalah salah satu pengagum Pak Ahok. Itu saya juga berapa kali ketemu, cuma belum sempat merekam gitu, Saya sangat menyesal gitu. Yang paling dia utamakan adalah hubungan baik antara kita semua, antara saya dan kakak saya dengan adik saya, hubungan baik kita dengan seluruh anggota keluarga, dengan teman-teman, dan juga keluarga saya, adik kakak saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya
untuk ibu saya, untuk keluarga saya. Terima kasih atas ucapan bela sungkawanya dan simpatinya. Kami juga minta maaf kalau ada kekurangan ya, atau kesalahan dari ibu saya. Mungkin ada yang kenal dan mungkin barangkali aja ibu saya memiliki kekurangan. Tolong dimaafkan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.